Baik, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 Praktikum Perencanaan Tata Letak Fasilitas. Dengan ini kami ingin mempresentasikan hasil dari modul 2 yang sudah ditentukan. Saya Khalifatur Rahman sebagai moderator dan kawan-kawan saya ada Andreas Saudara Dugurning, Raffi Kurniawan, Marliana Nida Fadila, Rizky Mubarakah, dan Marcelina Tovani. Dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmawati, STMT, dan asisten praktikum Hendy Rio Indrawan. Next. Oke, yang pertama ada latar belakang praktikum, yaitu di sini pemilihan lokasi yang tepat adalah kunci sukses bagi usaha seperti pabrik atau gudang baru. Metode manual kurang efisien, sehingga dibutuhkan sistem pendukung keputusan terkomputerisasi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi. Untuk gudang, penting untuk menganalisis ukuran, jarak produksi, kedekatan dengan gudang utama dan distributor, serta infrastruktur dan potensi pertumbuhan untuk mengefisiensi dan pengurangan biaya logistik. Dalam bisnis atau retail, lokasi strategis meningkatkan visibilitas dan menarik konsumen dengan mempertimbangkan tata letak geografis kegiatan ekonomi. Lalu ada rumusan masalahnya, ada ideal penentuan lokasi perusahaan yang strategis berhubungan erat dengan keuntungan jangka panjang dan potensi ekspansi di masa depan. Selain itu, peramalan permintaan diperlukan untuk memprediksi permintaan pasar di masa mendatang, guna mendukung perencanaan bisnis yang efektif. Realitanya, pada kenyataan penentuan lokasi dan penentuan demand forecasting tentu saja terdapat kendala seperti lokasi yang bisa saja di luar perkiraan. Konsekuensinya, yaitu hasil forecasting dan analisa lokasi yang kurang sesuai karena adanya suatu kesalahan. Solusinya yaitu praktikan menentukan lokasi perusahaan dengan melakukan perhitungan lokasi pabrik menggunakan beberapa metode untuk melihat hasil yang paling akurat serta melakukan forecasting. Next. oke, baik. Dari tujuan penelitian terhadap modul 2 ini terdapat beberapa tujuan penelitian. Antara lain sebagai berikut seperti yang pertama memahami dan menentukan lokasi pendirian perusahaan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Yang kedua ada menghitung demand produk serta melakukan forecasting dari produk meja belajar lipat. Yang ketiga ada memahami dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam pertimbangan penentuan lokasi. Yang terakhir ada memahami dan menentukan metode yang paling tepat dalam pemilihan lokasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertimbangan penentuan lokasi. Yang kedua ada memahami dan menentukan metode yang paling tepat dalam pemilihan lokasi. Terakhir ada memahami dan menentukan lokasi pendirian perusahaan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian terdapat juga batasan penelitian, yaitu yang pertama, praktikan berfokus pada penentuan lokasi perusahaan menggunakan metode perhitungan ranking prosedur, pusat gravitasi, Brown-Gibson, least cost, and Northwest Corner Rule. Yang kedua ada praktikum ini melakukan demand forecasting untuk memperkirakan permintaan pasar di masa mendatang menggunakan metode moving average, weighted smoothing. Terakhir ada praktikum fokus pada penentuan lokasi pabrik berdasarkan metode yang telah digunakan. Kemudian ada beberapa dasar teori, yaitu yang pertama forecasting. Forecasting merupakan proses perkiraan atau prediksi mengenai peristiwa atau kejadian di masa depan berdasarkan data historis yang bertujuan untuk membantu organisasi atau individu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian ada demand. Demand merupakan permintaan dari jumlah produk atau jasa yang ingin diberikan konsumen pada berbagai harga dalam periode tertentu. Faktornya seperti harga produk, harga barang, pendapat konsumen, preferensi, dan faktor eksternal seperti tren, musim, serta kebijakan pemerintah. Kemudian ada penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik merupakan sebuah keputusan kritis yang mempengaruhi biaya operasional, biaya produksi, akses pasar, dan keberlangsungan bisnis. Evaluasi lokasi melibatkan berbagai faktor seperti ketersediaan bahan baku, infrastruktur transportasi dan komunikasi, regulasi pemerintahan, tenaga kerja berkualitas, serta kedekatan dengan konsumen, dan tingkat persaingan
industri. Kemudian ada metodologi praktikum. Objeknya itu perusahaan PT Handimani dan subjeknya itu membuat perhitungan demand dan forecasting pada PT Handimani. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan pada praktikum modul 2 berdasarkan data demand historis dan penentuan lokasi pabrik, supplier, dan warehouse yang telah diberikan oleh asisten praktikum. Kemudian ada teknik analisa data, yaitu teknik analisa data yang digunakan pada praktikum modul 2 tentang analisa lokasi ini menggunakan metode forecasting dan akan dilanjutkan menggunakan perhitungan alokasi pabrik. Oke, untuk selanjutnya nih jadwal kegiatan yang kami lakukan untuk nyusun modul 2 ini diantaranya ada laksana praktikum modul 2. Selanjutnya itu kita mengidentifikasi perusahaan kita itu PT Handyman. Selanjutnya itu ada perhitungan demand forecasting untuk meramalkan permintaan perusahaan. Selanjutnya itu kita kan tentukan lokasi perusahaan. Selanjutnya itu penyusunan lembar hasil dari kegiatan sebelumnya kami rancang. Itu kita lakukan di minggu kelima. Dan minggu ke-6 itu kita akan melakukan penyusunan laporan praktikum untuk modul 2. Dan selanjutnya itu asistensi 2, yaitu kita akan melakukan asistensi paham terhadap pekerjaan modul 2 kita kerjakan. Selanjutnya ini ada di bagian historis demand tentang permintaan dari perusahaan. Ya, ini data historis demand ini menunjukkan bahwa demand untuk produk tersebut itu ya meja lipat ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari tahun 2015 sampai 2024 ini. Namun secara umum demand ini mengalami tren kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa produk meja lipat yang kita rancang ini memiliki potensi pasar yang baik karena permintaannya selalu naik. Ya, pernah turun cuman nggak terlalu signifikan, tapi stagnan lurus terus. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini forecasting menggunakan metode moving average dengan N sama dengan 5. Dan ini maksudnya ini moving average percentage error atau MAPE ini kita gunakan untuk mengukur akurasi perkiraan. Jadi semakin kecil nilai MAPE atau moving average ini, semakin akurat perkiraan. Nah, kita dalam tabel ini MAPE-nya ini dari semakin kecil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkiraan permintaan semakin akurat dari tahun ke tahun. Jadi kalau MAPE-nya semakin kecil tingkat persennya itu, jadi permintaannya itu semakin akurat gitu. Dan nilai MAPE terkecil itu dilihat dari tahun 2029, yaitu 5,76%. Dan hal ini menunjukkan bahwa perkiraan permintaan pada tahun 2029 adalah hal yang paling akurat. Dan oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini untuk nilai N-nya sama dengan 4. Di sini juga sama seperti yang sebelumnya, itu semakin kecil nilai MAPE-nya itu semakin akurat. Dan di sini juga kurang lebih sama penjelasannya seperti yang sebelumnya. Dan untuk permintaannya juga tetap naik. Dan tingkat akurasinya juga semakin kecil, berarti permintaan produk semakin tepat. Oke, lanjutnya. Kemudian forecasting menggunakan metode eksponensial. Ini hasilnya tuh sama mulai dari tahun 2025 sampai tahun 2034. Hal tersebut dikarenakan pada metode ini tuh hanya menggunakan data-data permintaan terakhir. Walaupun hasil peramalnya itu sama, akan tetapi MAPE yang dihasilkan itu berbeda. Next. Kemudian ada hasil untuk penentuan lokasi pabrik, supplier, dan warehouse. Ini menggunakan metode ranking prosedur di mana digunakan untuk menentukan permasalahan yang sulit untuk diidentifikasi dengan menggunakan pembobotan kriteria tertentu dan pemberian skor alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Faktor penentu pada penentuan lokasi ini yaitu dengan supplier, warehouse, tenaga kerja, transportasi, di mana untuk supplier dari Surakarta dan warehouse di Kudus itu dapat dilihat untuk suppliernya itu dilihat dari ketersediaan bahan baku, warehouse-nya dapat dilihat dari aksesibilitas dan infrastrukturnya, tenaga kerjanya itu dapat dilihat dari UMR-nya, dan transportasinya itu dapat dilihat dari jarak. Dari empat pabrik yang cocok, yaitu cocoknya tuh pada di kota Boyolali karena dengan menghasilkan nilai
nilai yang paling tinggi. Next. Kemudian untuk supplier penentuan lokasi pabrik dengan supplier di Semarang dan warehouse di Kudus itu paling cocok ada di Demak karena menghasilkan nilai yang tertinggi di antara kelima pabrik tersebut. Next. Sedangkan untuk penentuan pabrik apabila suppliernya ada di Magelang dan warehouse-nya ada di Kudus itu pabriknya itu paling cocok di kota Demak karena nilai tertingginya ada di kota Demak. Next. Selanjutnya, jika supplier warehouse dari Surakarta dan Ungaran, maka lokasi pabrik terbaik yaitu pada daerah Demak dengan nilai 7,3. Dan ketika supplier warehouse berada di daerah Semarang dan Ungaran, maka lokasi pabrik terbaik ada di daerah Salatiga. Kemudian ketika supplier warehouse berada di daerah Magelang, Ungaran, maka lokasi pabrik terbaik ada di daerah Boyolali. Dan supplier warehouse pada di daerah Surakarta Purwodadi, maka lokasi pabrik terbaik ada di daerah Demak dengan nilai 7,65. Selanjutnya ada supplier Semarang Purwodadi yang paling tinggi itu dari Boyolali. Next. Magelang Purwodadi yang paling tinggi itu di antara kliennya itu Kendal. Next. Kesimpulan dari praktikum modul 2 ini, hasil peramalan menunjukkan angka produksi tahunan sekitar 217.200 hingga 220.040 unit. Selain itu, analisis faktor penentuan lokasi perusahaan juga penting dengan kriteria seperti kedekatan dengan pemasok bahan baku. Next. Sarannya itu perusahaan harus terus menggunakan metode peramalan yang efektif dan mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan. Selain itu, memilih lokasi dekat pemasok bahan baku adalah langkah strategis untuk mengurangi biaya logistik dan memastikan kelancaran rantai pasok. Baik, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dan menjelaskan mengenai modul 2. Saya Khalifatur Rahman dari kelompok A2 sebagai moderator. Berterima kasih banyak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.